Hai Positive People, kita akan menjalankan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita akan mengambil ayat 57 sampai 68 dengan judul Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa lagi kita perlu saksi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapa yang memukul engkau? Hari ini, Positive People, kita belajar dari Tuhan Yesus tentang sikapnya saat menghadapi siksaan. Yesus mengajarkan pada kita banyak hal. Bukan saja pengajaran yang penuh inspiratif, bukan hanya cuma perbuatan baiknya kepada banyak orang, tetapi Yesus juga hari ini mengajarkan pada kita saat dia menghadapi siksaan. Bagaimana cara Yesus menghadapi siksaan? Yang pertama, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Ketika Yesus dituduhkan oleh saksi-saksi dusta supaya dia dihukum mati, ayat 63 firman Tuhan berkata, Yesus tetap diam. Yesus tidak berdebat, Yesus tidak membela diri, dan berkata kepada imam besar, percayalah kepada saya. Semua tuduhan itu berasal dari saksi-saksi palsu. Terhadap semua tuduhan, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Yesus sebetulnya sedang mau memberitahu bahwa membela diri hanya memperbesar sebuah masalah. Sebagai contoh, bila suami sedang marah dengan istri, lalu istri coba membela diri, pasti suasana akan tambah keruh. Terjadi keributan yang tambah besar. Sebaliknya, jika istri sedang marah, suami kemudian membela diri, tambah komen, pasti suasana akan jadi amburadul. Jadi yang penting adalah ketika istri lagi marah, sebagai suami, jadilah pendengar yang setia. Jangan membela diri. Nanti pasti istri akan diam sendiri. Kenapa? Kan bahan bakar sudah habis. Tuhan Yesus kasih kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita harus lebih banyak diam daripada ngomong. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari karena tidak adanya pengendalian diri dari berkata-kata. Yesus sedang mengajarkan bahwa seorang murid harus seorang yang berani untuk diam. Seorang murid yang sejati adalah seorang yang berani untuk mengalah. Seorang murid sejati adalah seorang yang berani untuk menyangkal diri, memikul salib. Nanti sesudah situasi sudah kondusif, baru kita bisa bereskan titik permasalahannya. Saya teringat ketika beberapa waktu yang lalu, di Instagram saya dan di YouTube saya, kami diserang oleh orang-orang yang memaki-maki, menyerang dengan kata-kata yang pedas, dengan kata-kata sembarangan, dan kata-kata maki-maki, dan kemudian dengan diajak berdebat.
Dan kemudian saya lakukan adalah saya diam diri saja. Karena saya mengerti ketika saya membela diri, ketika saya komen satu kata, pasti akan jadi tambah runyam. Pasti akan tambah keruh. Jadi ketika saya diam, hari kedua saya diam, orang yang maki-maki terus menantang, mana pendeta katanya ngerti firman Tuhan. Masa nggak berani berhadapan dengan kami? Saya diam saja, nggak bela diri. 1 minggu kemudian akhirnya nggak ada lagi yang menantang. Nggak ada lagi yang komen-komen yang negatif. Sana cepat selesai. Yesus sudah mengajarkan kepada kita setiap siksaan dan tantangan yang kita hadapi, jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dengan kita membela diri berarti kita sedang mencari kesalahan orang lain. Dengan kita menuduh orang lain bersalah, kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak punya kasih. Orang yang punya kasih adalah orang yang berani punya sikap berdiam diri. Karena pembelaan datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi hakim yang adil buat kita. Yang kedua, bagaimana sikap Yesus menghadapi siksaan? Yesus menghadapi dengan tenang. Ketika orang meludahi mukanya, ketika orang meninju, ketika orang mengolok-olok Yesus, ketika orang merobek bajunya, Yesus tidak menghadapi dengan kepanikan, dengan kekhawatiran atau geram, atau amarah, atau kekerasan. Tetapi dia hadapi semua itu dengan ketenangan. Disitulah Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada musuh-musuhnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, semakin engkau emosi, semakin masalahmu tidak beres. Semakin kau emosi, semakin memperkeruh suasana. Semakin kau emosi, semakin kau menunjukkan dan memperlihatkan kelemahanmu. Reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan kita. Ketika kita bereaksi, ketika kita ditekan, membuktikan bahwa kita adalah orang yang gak bisa menguasai diri. Ketika kita tidak bereaksi saat menghadapi tekanan, kita adalah orang yang dewasa. Reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan. Saya teringat ketika Piala Dunia beberapa waktu yang lalu, di mana di quarter final, semifinal, Belanda harus berhadapan dengan Brazil. Kesebelasan tim Brazil sudah tahu bahwa di atas kemampuan Belanda. Jadi Belanda tahu bahwa selama bertanding dia nggak pernah menang lawan Brazil. Tapi Belanda sadari bahwa Brazil adalah orang-orang yang berdarah panas. Sedangkan Belanda orang-orang yang berdarah dingin. Jadi yang dilakukan sama Belanda karena dia tahu kemampuan dia tidak bisa ngebit lawan kemampuan Brazil. Yang dilakukan sama Belanda, dia pancing emosi orang-orang Brazil. Sehingga akhirnya orang-orang tim kesebelasan Brazil, mereka main dengan emosional. Mereka nggak lagi berpikir dengan jernih, mereka nggak lagi main dengan kompak. Akhirnya Belanda bisa mengalahkan Brazil. Membuktikan bahwa ketika kita menghadapi tekanan, kita mudah bereaksi, menunjukkan kelemahan kita. Orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan. Orang menguasai diri melebihi seorang merebut kota. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang ketika kita mampu menguasai kata-kata kita. Saya percaya ketika kita belajar menguasai diri dan menyerahkan semua pembelaan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Maka Dia akan membela kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa Hakim yang adil. Dan Yesus juga berkata bahwa pembelaan adalah haknya Tuhan. Siapakah kita yang mau mengambil haknya Tuhan? Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan buat lawan kita. Jadi kita belajar bagaimana sikap Yesus menghadapi siksaan. Yang pertama, Yesus tetap diam dan tidak membela diri. Dan yang kedua, Yesus menghadapi dengan tenang. Karena Yesus mengerti pembelaan itu berasal dari Bapa di surga. Kita belajar hari ini untuk kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan lewat kita berdiam diri dan menghadapi situasi segala sesuatu dengan tenang agar situasi kembali kondusif. Live a better life. God bless you.
suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.